Ya Allah, iki minang lawang nih. Lawang ini. Iya, pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Moga saudara-saudaraku sekalian selalu dalam berkah Allah ya. Sehat walafiat, sejahtera lahir batin. Dan yang penting itu moga kita mendapatkan inayah dan bimbingan dari Allah di setiap aktivitas kegiatannya, sehingga kita selalu membuahkan kemanfaatan untuk diri kita, untuk sesamanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita banyak melihat ini ya, para buya, para kiai atau gus-gus yang ngotot-ngotot membela Ba'alawi seraya mengabai, mericu, bahkan merendahkan atau memandang sebelah mata terhadap para pejuang pra Wali Songo. Meskipun kita menyaksikan ya banyak sekali oknum-oknum habib yang meremeh, merendahkan, niche terhadap pribumi, terhadap ulama-ulama yang di NU ya, dan juga melecehkan pribumi, mendoktrin-doktrin yang bersifat membodohi ya, bahkan menyesatkan umat atau merusak daripada akidah-akidah umat ya. Ya banyak ya yang sekarang ini kita melihat, malah itu ada umroh ketarin ya, ada Ka'bah palsu yang ketarin, ada yang mengatakan oknum Habib itu bahwa ada masjid yang tarim itu lebih mulia ketimbang Masjid Nabawi ya, dikatakan sebagai kota wali dan lain sebagainya ya. Kemudian ada oknum yang selalu menjunjung tinggi karomah-karomah ya, buyutnya ya, sehingga seperti melebihi mukjizat ya, yang katanya Mi'raj 70 kali dalam semalam, yang semuanya ini memang ya nggak masuk akal. Memang karma nggak masuk akal, tapi ini sangat berlebihan dan sangat menyesatkan itu melebihi daripada mukjizat gitu ya. Ada lagi itu yang mengatakan bahwa yang tidak percaya terhadap nasabnya para habib adalah kafir. Artinya bahwa rukun iman itu ditambah daripada 6 menjadi 7 ya. Ada juga perilaku-perilaku yang sepertinya itu seorang sufi ya, seorang alim, panutan umat, ternyata adalah pemalsu sejarah, pemalsu makam ya. Ada yang sukanya itu dawir-dawir lah, atau juga mencari apa gratis. Ini semuanya itu kan nggak bener ya, semuanya itu kan ya menyimpang daripada jalan Nabi, jalan syariat itu ya. Nggak tahu yang diikuti itu siapa, tetapi yang pasti ya yang kita perhatikan itu mereka itu berkiblat pada ajaran Ubaidillah. Dan seperti yang dikatakan juga oleh Kiai Haji Muhammad bahwa umat Islam Indonesia itu kalau tanpa Ubaidillah tidak mengerti apa-apa. Nah ini semuanya itu kan ya, saya kira itu hanya pendapat, narasi atau pembimbing yang tidak mesti benar ya, bahkan ya boleh dikata salah jauh itu apa yang diperbimbingkan oleh Kiai Haji Muhammad dan yang dilakukan oleh para habaib itu ya, oknum-oknumnya itu yang ahli maksiat sekalipun itu ya, asal cinta Habib itu masuk surga. Saya kira itu pembodohan-pembodohan yang sangat menyesatkan ya. Mungkin ya ini hanya untuk membodohi para muhibbin umat Islam supaya menjadi pengikut mereka ya. Kemudian mereka ditawari syafaat, padahal itu bohong dan dusta. Kenapa bohong dan dusta? Bahkan boleh jadi mereka para oknum Habib itu yang tukang doktrin, tukang dongeng gitu ya, klaim-klaim Nusantara, pemalsu kuburan itu ya, bahkan mengatasnamakan cucu Nabi itu
mereka akan menjadi musuh Nabi. Nanti boro-boro akan memberikan syafaat, mensyafaati dirinya saja boleh jadi tidak akan bisa ya. Kalau pengen selamat itu cukuplah dengan suka bermajlis dengan para habib itu kan. Yang bermajlisnya nanti diajarkan apa? Kalau diajarkan hanya cuma doktrin-doktrin itu kan yang apa? Manalah bisa ya menjadi jalan surga itu, bahkan boleh jadi neraka beserta para muhibbinnya. Jadi para muhibbin itu sedikitlah yang cerdas itu ya, kembali kepada ajaran syariat Islam yang semestinya yang diajarkan para ulama-ulama pribumi yang istiqomah, kiai kampung gitu ya. Nah, kalau ulama itu ada hadisnya bahwa mereka adalah bisa memberikan syafaat gitu ya. Kalau habib itu, wallahu a'lam bishawab, apalagi yang maksiat itu kan, mereka malah boleh jadi itu ya. Ada yang mengatakan bahwa akan saya jebloskan ke neraka apabila demikian ya, mereka sendirilah akan kejeblos ke neraka itu ya. Jadi Islam itu tidak rasis. Islam itu tidak mengutamakan nasab, tapi mengutamakan taqwallah dan akhlakul karimah yang diajarkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah semacam itu ya kondisi atau keadaan yang kita perhatikan, tingkah laku akhlak para habib itu ya, yang saya katakan ini ya banyak merusak hakikat. Tetapi kok masih saja itu loh dibela oleh Buya, oleh Kiai, oleh Gus-Gus yang saya katakan mereka adalah pengkhianat bagi umat itu ya. Ya, karena apa? Karena membela ngotot ya dengan sebelah mata, dengan membeli buta itu yang padahal perbuatan-perbuatan Habib itu kan sudah kita saksikan setiap hari itu ya, yang baik ceramahnya, dawirnya ya, provokasinya itu kan, pemecah belahnya, termasuk juga itu penyesatan-penyesatan oleh doktrin dan dongeng-dongengnya. Jadi kita heran pada kiai-kiai, pada Buya, pada Gus-Gus yang masih membela mereka. Oke lah kalau begitu, tetapi yang saya kira ini keji ya, keji itu. Kok mengabaikan sepertinya perjuangan Wali Songo itu kan, mericuh itu kan, bahkan merendah dan menganggap sebelah mata terhadap perjuangan anak bangsa sendiri, kiai-kiai pribumi sendiri ya, sesama pribumi itu ya, yang bahkan dituduh macam-macam itu kan. Padahal kan arah para pejuang telah Wali Songo itu jelas untuk menjaga kesucian nasab Nabi, untuk menjaga kehormatan ulama kan sekarang ini sudah banyak diece ya oleh Habib-Habib yang saya kira Habib yang ngece itu adalah bukan yang alamah ya, tetapi mereka-mereka yang jahil itu ya, yang jahil yang mereka itu kan. Nah, mereka kok dibela aneh kan ya, dan meyakini bahwa tetap saja husnuzon dalam baik buruknya ya, tetap saja kokoh gitu kan, membela gitu, meskipun itu dikatakan oleh banyak ahli sudah putus nasabnya ke Kanjeng Nabi SAW. Artinya para habib itu banyak sekali yang tidak sambung nasabnya, tapi kok tetap dibela gitu ya. Nah, ini yang saya kira pembelaan daripada Buya, Kiai Gus yang ngotot-ngotot ya, dan seraya meleceh atau merendahkan pembela Kiai pribumi inilah yang membuat persoalan nasab ini makin tambah ruwet, tambah ricuh, dan juga banyak menimbulkan perpecahan dan menjadikan lebih gede lagi ya, besar kepala lagi para habib-habib, oknum-oknum yang tukang doktrin ini ya, untuk berbuat semena-mena ya. Jadi ya karena pembelaan para Kiai Buya yang membabi buta ini, mereka jadi tambah jumawa, tambah sombong gitu ya. Nah, dari sini saya mengatakan bahwa sebetulnya sumber tambahnya kericuhan ya, kekisruhan nasab ini sampai sekarang meluas ini ya karena
perbuatan kiai-kiai, ulama dan gue yang tidak bijak itu loh, ya. Mereka menjadikan para habib-habib ahli doktrin, ya, ahli maksiat, ahli penjunjung kasta pengagul nasab ini makin tinggi hati, ya, makin besar kepala. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini gimana ini, ya, para kiai, para buya, para gus-gus ini yang punya pondok ini, ya, santrinya diajarkan apa itu kan? Apa mengajarkan mereka itu untuk membabi buta cinta, ya, Habib yang yakini masuk surga gitu, ya, meskipun itu Habib yang ahli maksiat misalkan tuh. Apakah diajarkan pada santri-santrinya itu percaya terhadap adanya kasta termulia gitu, yaitu dari nasab dan turunan gitu kan? Apakah santri-santri dan murid-muridnya itu juga diajarkan, ya, yang penting itu cinta Habib meskipun maksiat pasti akan mendapatkan syafaat dan masuk surga gitu, ya. Apakah juga itu murid dan santrinya yang mondok pada kiai pembela Ba'alawi itu juga diajarkan, ya, seolah, ya, apa namanya yang terjadi sekarang itu pencurian, ya, sejarah, pemalsuan sejarah itu kan, pengklaiman wilayah-wilayah itu kan, pemalsuan makam dan juga dawir, ya, yang dibela itu. Apakah itu juga akan didiamkan, ya oleh kiai-kiai yang kepada para santrinya, ya, sehingga santri menjadi orang yang percaya kasta nasab, ya, paling mulia. Jadi apa yang dikatakan Quran bahwa mulia atas dasar takwa, atas dasar akhlakul karimah, itu kemudian diabaikan. Apakah santri juga akan hanya memuliakan tanpa semangat untuk mencari ilmu gitu, ya, yang karena diyakini bahwa asal cinta saja kepada Habib itu masuk surga gitu kan, dan lain-lain, ya, yang oleh oknum Habib dicontoh hal-hal yang saya kira banyak menyimpang syariat. Apakah juga akan diajarkan oleh para kiai atau buya atau juga gus-gus, ya, yang membela Ba'alawi. Nah, kalau begitu ya kurang bagus ini kondisi santri kita, kondisi generasi kita, ya, anak-anak kita apabila kita titip dan percayakan kepada para kiai, para gus, para buya yang sekarang itu ngotot untuk Ba'alawi, dia khawatir kamu justru generasi kita, bahkan anak-anak kita juga diajarkan seperti apa yang dilakukan oleh oknum Habib yang sekarang ini. Nah ini, ya, jadi ya miris lah, ya, kalau saya memasrahkan generasi, ya, atau anak-anak kita kepada kiai yang sekarang bela Ba'alawi. Khawatirnya justru meniru ajaran-ajaran juga yang dilakukan oleh para habib-habib yang ahli doktrin, yang ahli khurafah, yang menghalalkan segala cara, ya, karena meyakini dalam dirinya itu ada darah, ada nasab. Padahal kan semuanya itu kan sudah jelas, ya, kepalsuannya, ya. Mereka boleh jadi menjual pengakuan dia adalah bersambung cucu Nabi dan darah Nabi itu hanya akal-akalan saja kan begitu, ya. Nah, jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana ini menurut Anda ini semuanya ini, ya, kalau kita generasi dipercayakan atau anak-anak kita dipercayakan mondok atau ngaji, ya, di tempat para kiai, para buya, para gurus yang sekarang bela Ba'alawi. Ini kalau saya mengkhawatirkan nanti murid atau anak-anak kita malah justru akan mendapatkan ajaran yang sekarang itu dilakukan oleh oknum-oknum Habib yang merusak akidah, merusak sejarah itu, ya. Ya, karena bagaimanapun juga kebiasaan atau ghalib, ya, umumnya itu, ya, seorang santri dan seorang murid itu mesti mengadopsi tingkah laku, perbuatan amal khalia apa yang dilakukan oleh para guru, ya, para guru. Sedangkan gurunya ini kan menjadi pembela Ba'alawi, sedangkan guru-guru atau kiainya itu, ya, membabi buta membela Ba'alawi dan
mericu ya perjuangan para anak bangsa pra Wali Songo, dari kiai, alim alama sampai pada umat Islam, termasuk di NU itu ya. Termasuk di NU itu kan banyak sekali nih orang-orang NU yang sekarang itu bergabung di PWILS ya, bergabung dengan perjuangan para Trah Wali Songo, tapi Masya Allah hanya diricu oleh PBNU, termasuk oleh ketuanya, termasuk oleh Pak Rosi, termasuk juga oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Bahkan Masya Allah disudutkan, dilabeli macam-macam gelar-gelar yang buruk lah, yang menyimpang lah, menyesatkan lah, yang berpaham akidah tidak benar lah, wahabilah, Syiah dan sebagainya. Demikian ya saudara sekalian, ini unek-unek saya ini ya, berpikir seperti itu ya, karena para pembela Pak Alawi ini, Buya Kiai Gus ini ya, itu juga saya kira kok sepertinya melegalkan ya, baik buruknya perilaku oknum Habib yang menyimpang dan meyakini itu bahwa nasab itu paling mulia, seolah itu lebih mulia daripada ilmu gitu kan. Dan baik buruknya nasab yang bersambung ke Nabi, seolah-olah itu tidak akan ya mendapatkan sanksi dari Allah. Ini para mukhibin juga harus pinter. Mereka itu kan para habib yang tukang dalil, tukang apa namanya itu, doktrin menyesatkan itu ya. Apalagi itu melakukan dosa maksiat itu, kalau betul tetap saja mereka itu akan disanksi ya, sebagaimana hamba Allah yang melakukan maksiat. Dan apalagi yang sama tetapi menyangkut nama Nabi tetapi menghalalkan maksiat, itu mereka justru akan kehilangan syafaat dan bisa saja menjadi musuh Nabi dan masuk neraka. Jadi mengikut kita terhadap siapapun itu bukan atas dasar nasabnya, tapi atas dasar ketakwaannya. Uswatun hasanah, contoh yang baiknya gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.